Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi anjumiz zahirat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad al-fatihi lima uhlik wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'du. Para sepuh, para kiai, khususnya Al-Mukarram Al-Fadhil Bapak Kiai Kasirun sebagai pengasuh Majelis Al-Fitrah dan seluruh dewan asatidnya, maaf para kiai, para sepuh, kula mboten saged menyebut nama satu persatu, tapi tidak mengurangi rasa hormat kami kepada beliau-beliau, bapak-bapak pejabat pemerintah dalam berbagai tingkatannya yang sempat hadir, para hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu, mudah-mudahan kita semua tercatat orang-orang yang selamat dunia akhirat. Mudah-mudahan kita semua tercatat orang-orang yang akan bahagia dunia akhirat. Mudah-mudahan kita semua tercatat orang-orang yang bakal dibukakan pintu surga oleh Allah. Mudah-mudahan kita dan seluruh anak cucu kita menjadi orang-orang yang soleh-solehah. Rizki kita lancar, halal barokah, cita-cita kita disukseskan oleh Allah. Problem yang menimpa kita diberi jalan keluar oleh Allah. Di antara kita, sedulur-sedulur kita yang sedang menderita sakit disembuhkan oleh Allah. Barokah majelis khotmil Quran dalu meniko, mudah-mudahan kita sedanten
disukani dening Allah Subhanahu wa taala ilmu ingkang manfaat. Manfaat dunia lan manfaat akhirat. Barokah khotmil Quran lan khotmil kutub, mudah-mudahan kita sedanten tercatat tiang-tiang ingkang istiqomah sampai mendapatkan husnul khotimah. Amin ya robbal. Para hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu, sengaja kulo mengawali pembicaraan dengan doa karena kulo yakin doa kita sedanten saat meniko wonten tempat mriki bakal diijabahi dening Gusti Allah. Kenapa Bapak Ibu kau kita yakin bahwa doa kita saat sekarang ini di tempat ini bakal diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala? Sebab ada informasi, terima kasih. Ada informasi dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi pernah dawuh, "Inda khotmil Quran nazalu sittina alfan minal malaikah." Ketika Al-Quran dihatamkan, Allah menurunkan 60.000 malaikat. Wow, ingkang hatam tiang pinten Bu? Lare pinten? Satu orang hatam Al-Quran, Allah menurunkan 60.000 malaikat. Yakin apa yakin? Niki ingkang dawuh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau di sini ada ratusan ribu malaikat, di sini ada jutaan malaikat, pasti mengamini doa kita dan doa kita diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Niki diantara para hadirin manfaat kita menghadiri khotmil Quran, yaitu kita duduk bersama para malaikat. Alhamdulillah. Kemudian para hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu, berbicara tentang Al-Quran, niki luar biasa. Kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam perlu bersyukur. Alhamdulillah. Wow, ingkang hatam lare-lare nopo tiang sepuh? Lare. Nah, pertama kita bicara tentang anak. Anak, bapak-bapak, ibu-ibu, maaf niki kulo bicara langsung mawon nggih panggih. Mpun dalu nggih. Anak itu punya peranan penting dalam kehidupan kita. Orang tua hidupnya akan selamat dunia akhirat tergantung anak. Orang tua hidupnya akan bahagia dunia akhirat tergantung anak. Menawi kok tiang sepuh sukses mendidik anak, maka orang tua yang seperti ini apalagi dalam rangka khotmil Quran, apalagi khotmil kutub. Nggih. Kalau kok orang tua berhasil sukses mendidik putra-putrinya, itulah orang tua yang akan menjadi calon penduduk surga. Orang tua bisa dimasukkan surga karena anak, orang tua bisa dimasukkan neraka juga karena anak. Dados bapak-bapak, ibu-ibu, anak itu adalah aset kita yang paling penting. Anak adalah modal kita yang paling utama. Kita pengen nopo? Monggo anak kita dididik dengan pendidikan ahli sunnah wal jamaah, pendidikan Al-Quran. Ini satu keuntungan teng daerah mriki wonten Bapak Kiai Kasirun dan beberapa para kiai, para asatid purun lateni putra putri kita, niki satu keuntungan. Mudah-mudahan baik Bapak Kiai Kasirun dan seluruh para kiai, para asatid hidupnya diberkahi oleh Allah, rizkinya dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin, mudah-mudahan kita sedanten diparingi panjang umur, sehat wal afiat,
Kados niki Bapak Ibu, karena niki waktunya sampun dalu nggih. Begini, mudah-mudahan kita semua panjang umur, sehat wal. Kalau kita saatnya harus keluar dari alam dunia, mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita husnul khotimah. Allahumma. Begini, ngomong-ngomong masalah anak para hadirin. Di dunia tiang sepah bakal bahagia dunia akhirat menawi putra putrine dados putra putri ingkang soleh lan solehah. Ini ada satu kejadian para hadirin, dan kejadian ini bukan katanya. Kira-kira 10 tahun yang lalu kulo keliling beberapa negara dengan pengurus Nahdlatul Ulama wilayah Jawa Tengah. Ketika itu surianya almarhum almaghfurlah Bapak Kiai Haji Masruri Mugni. Kita beberapa orang keliling beberapa negara sampai masuk ke negara Yaman. Ketika kita keliling di negara Yaman, kita diarahkan kepada sebuah makbaroh. Ngertos makbaroh ya Bu? Tempatnya nopo? Kuburan. Ngertos kuburan apa mboten Pak? Kuburan niku tempatnya nopo? Tiang seto, tiang mati. Ibu-ibu pun ngertos sing namine mati nopo dereng? Dereng. Bakale mati tapi dereng ngertos. Mati niku nopo? Nopo Pak mati niku? Intiqal min dari dunya ila daril akhirah. Mati niku bahasa Al-Qur'an. Al-maut alladzi khalaqal mauta. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, ketika kita diarahkan ke sebuah makbaroh, sebuah kuburan, diterangkan oleh penjaga kuburan, satu saat teng kuburan niku ada seorang ulama, seorang soleh, seorang amil, seorang abid ngelewati kuburan mampir. Bapak-bapak, ibu-ibu, jenengan menawi ngelewati kuburan ngelinguk ya Pak ya. Ngertos ngelinguk berapa mboten? Salam, assalamualaikum. Sinang kuburan mireng napa mboten? Seneng napa mboten? Assalamualaikum artose napa sih? Artose mudah-mudahan jenengan diselametake dening Gusti, didongakaken. Seneng napa mboten? Nggih. Ada riwayat mengatakan Pak, kalau ada orang lewati kuburan mboten ngelinguk napa malih salam niku tiang-tiang sinang kuburan mengatakan sombong sekali. Nggih? Percaya napa mboten? Nggih, mboten percaya nunggu nanti kita jadi calon penduduk alam kubur, ya. Kemudian bapak-bapak, ibu-ibu, ini satu contoh yang nyata. Tiang niku orang soleh itu, ini juga cerita Al-Quran ya Pak ya Bu. Orang soleh niku Bapak Ibu melihat kuburan berhenti, berdoa dengan doa yang cukup panjang lebar, doa ingkang begitu sae. Ketika selesai berdoa, doane diusung dengan pembacaan surat Al-Fatihah. Nggih. Al-Fatihah. Mila menika pembacaan surat Al-Fatihah bukan sekedar tradisi kaum Nahdliyin, bukan sekedar tradisi ahli sunnah wal jamaah. Niki dianjurkan oleh Allah dan dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nggih. Hati-hati Pak Bu, saniki dunia sudah dipenuhi dengan HP. Di dalam HP itu ada namanya informasi. Informasi bisa benar bisa salah. Kira-kira informasi ingkang wonten HP, medsos, kata benere nopo kata salah? Terutama remaja-remaja ya, Ibnu, IPPNU, Fatayat. Hati-hati, jangan menelan berita yang ada di Facebook,
yang ada di medsos begitu saja, jangan, hati-hati. Makanya dekatlah dengan majelis taklim, dekatlah dengan pesantren, dekatlah dengan para alim ulama, supaya kita selamat dunia akhirat. Di medsos niku bapak-bapak, ibu-ibu kathah berita-berita ingkang menyesatkan, di antaranya baca Fatihah kangge tiyang kang sampun sedo ora anjog. Kira-kira niku sesat napa mboten? Bapak Ibu kedah ngertos, Allah menurunkan kitab suci niku kathah. Di antaranya yang harus kita ketahui menurut akidah ahli sunnah wal jamaah. Pertama, Allah menurunkan kitab Zabur kepada Nabi Dawud alaihis salam. Ya. Kedua, Allah menurunkan kitab Taurat datang Nabi Musa alaihis salam. Ketika Allah menurunkan kitab Injil datang sinten? Nabi Isa alaihis salam. Kemudian Allah terakhir menurunkan kitab suci Al-Qur'an. Semua hikmah yang ada di dalam kitab Zabur ada di dalam Al-Qur'an. Sedanten hikmah yang ada di dalam kitab Taurat ada di dalam Al-Qur'an. Seluruh hikmah yang ada di dalam kitab Injil ada di dalam Al-Qur'an. Lah, seluruh hikmah yang ada di dalam Al-Qur'an pusatnya adalah di dalam surat Al-Fatihah. Istimewa napa mboten? Bapak Ibu, wonten tiyang salat membaca Quran 30 juz tapi Fatihahnya mboten dibaca, salatnya sah napa mboten? Mboten. 30 juz dibaca semuanya, tapi Fatihahnya mboten dibaca, mboten sah salatnya. Tapi sing dibaca namung Fatihah, insya Allah salatnya diterima dening Allah. Tapi pahalanya kurang, sunai mboten wonten. Nggih? Mila menika para hadirin, kula lanjutaken. Seorang yang soleh, yang alim, yang abid, yang amil, ketika mendoakan ahli kubur, kemudian doanya diusung dengan pembacaan surat Al-Fatihah. Ketika sedang membaca surat Al-Fatihah, tiang niki hijab matane dibuka dening Allah. Sehingga orang yang soleh ini, yang alim ini, yang amil abid ini melihat keadaan ahli kubur. Keadaan ahli napa? Kubur. Orang di kuburan sedang berebut doane tiang soleh niki. Bapak Ibu ngertos berebut napa mboten? Tiang anggar berebut eling koncone napa mboten? Sikut. Nggih napa mboten? Niki puluhan ribu ahli kubur sedang berebut rame-rame berebut doane tiang soleh. Nangis niki tiang soleh. Ya Allah, ternyata ahli kubur butuh doane tiang ingkang taksih gesang. Ternyata ahli kubur butuh doane orang Islam. Yang aneh Bapak Ibu, ketika tiang soleh niki ningali ahli kubur berebut doa, yang aneh di pojok wonten seorang ahli kubur tiang jaler mboten derek rebutan tapi nonton wong rebutan. Nonton apa? Tiang rebutan. Mudah-mudahan kita sedanten diparingi panjang umur, sehat walafiat. Pasti dadi penduduk alam kubur napa mboten? Pasti napa mboten? Badhe daftar sing rebutan napa sing nonton? Badhe daftar sing rebutan napa sing nonton? Nggih, coba pirengaken Pak. Ada seorang laki-laki ahli kubur mboten derek rebutan tapi nonton tiang rebutan. Terjadi komunikasi antara tiang soleh niki kali ahli kubur ingkang nonton tiang rebutan. Nggih. Tiang soleh niki mengatakan, "Pak, kok jenengan boten derek rebutan?" Kados konco-konco jenengan pirengaken Pak, sing badhe daftar niki nggih,
Bu, nggih, napa jawabanipun? Tiang sing nonton tiang rebutan niki, ahli kubur niki mengatakan, Syekh, niku tiang-tiang sing pada rebutan, itu orang-orang yang hidupnya di alam kubur sengsara. Anak-anaknya tidak pernah mendoakan, anak-anaknya mboten eling, anak cucunya tidak ngerti baca Al-Qur'an. Itu orang-orang yang teledor ketika urip teng alam dunia mboten didik lare. Tiang ingkang nonton niku ngomong, kula Syekh ora perlu rebutan, cukup nonton. Sebabnya napa? Sebab kula gadah lare gangsal. Kula banting tulang peras keringet mencari rizki untuk mendidik anak. Masalah agama. Lari kulo, anak saya 5 soleh-soleha. Tiap hari, setiap habis sholat, 5 anak saya membaca doa dan mengirimkan surat Al-Fatihah. Setiap habis sholat, angsal Fatihah pinten bu? Gangsal. Sholatnya sadinten ping pinten? Gangsal. Jadi satu hari dapat Fatihahnya berapa? 20. Kira-kira nderek rebutan apa nonton mawon? Jenengan badhe daftar. Ayo persiapkan anak-anak kita. Supaya anak-anak kita anak-anak yang ingat kepada orang tua. Bagaimana anak kita bisa ingat kepada orang tua? Dididik. Alhamdulillah. Ada majelis Al-Fitrah. Mudah-mudahan diberi istiqomah oleh Allah. Akan membuahkan putra-putri yang soleh-soleha, yang manfaat dunia akhirat. Allahumma amin. Kemudian para hadirin, di antara niki kula badhe bicara tentang qiraatul Qur'an. Manfaate tiang baca Qur'an. Mun jelas kula kali jenengan sering mireng para ulama, para kiai nerangaken bahwa tiang baca Qur'an satu huruf niku angsal pahala sedoso. Kanjeng Nabi dawuh, la aqulu alif lam mim harfun. Jenengan anggar baca alif lam mim niku mboten setunggal bu, tapi 3 alif lam mim. Setunggal huruf angsale pinten? Sedoso. Berarti baca alif lam mim angsale pinten? 3 dosa niku menawi boten gada wudu. Angger gada wudu setunggal huruf selangkung. Ningali Al-Qur'an setunggal huruf 50. Jenengan salat alif lam mim angsal 300 pahala. Nikmat napa nikmat? Tiap dinten menawi badhe nglampahi napa mawon baca bismillahirrahmanirrahim napa mboten? Baca. Pernah detung bismillah niku hurufnya pinten? Mungkin wangsul ditulis ya. Bismillahirrahmanirrahim detung. Bismillahirrahmanirrahim niku hurufnya 19. Ya, bismillah hurufnya pinten? Jadi kalau kita baca Bismillahirrahmanirrahim, kita dapat berapa bu? 190 pahala kalau tidak punya wudu. Kalau kita dalam sholat satu huruf 100, berarti baru Bismillahirrahmanirrahim. Angsal pahalanya pinten? 1900. Alhamdulillah. Saniki kados niki Bapak Ibu. Kita ini hidup niki sing dawuh Kanjeng Nabi nggih. Shallu ala Nabi Muhammad. Shallu ala Nabi Muhammad. Di tengah-tengah kehidupan niki wonten malaikat. Yakin apa yakin? Malaikat mbekta rahmate Gusti. Wonten setan. Angger ngomong setan ngeri napa mboten? Nggih. Setan niku mbekta laknate Gusti Allah. Nggih. Maaf. Kula badhe taken kali jenengan. Malaikat bisa masuk rumah kita apa enggak?
Bisa apa enggak? Setan bisa apa enggak? Kalau kita suruh milih, kepinginnya yang masuk rumah kita setan apa malaikat? Terus manggil malaikat supaya masuk rumah kita bagaimana? Pakai sound system. Malaikat masuk-masuk, setan keluar. Sallu ala Nabi Muhammad. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam nyukani resep, Bapak Ibu. Kanjeng Nabi pernah dawuh, al baitul ladzi yuqra'u fihil Qur'an. Griya ingkang di dalam griya niku ada bacaan Al-Qur'an. Walaupun yang baca bukan bapaknya, yang baca bukan ibunya, yang baca anaknya. Yang masih belajar di Al-Fitrah. Nggih, Bu. Niki sing dawuh Kanjeng Nabi, pasti napa pasti? Pasti napa pasti? Pasti, Bapak Ibu. Kanjeng Nabi dawuh, rumah yang di dalam rumah niku ada bacaan Al-Qur'an. Dakhalat alaihil malaikah, malaikat masuk. Malaikat napa? Masuk. Bapak Ibu percaya? Kalau ada bacaan Quran di rumah kita, malaikat masuk, percaya enggak? Terus kerasa disenggol malaikat napa mboten? Fisiknya tidak terasa, tapi hati kita terasa. Nggih? Ketika Quran dibaca di rumah kita, malaikat masuk, setane medal. Setane napa? Medal. Napa dawuh Kanjeng Nabi? Ketika dibaca Al-Quran di rumah kita, malaikat masuk, setan keluar. Yang terjadi apa? Tawassa'a minhul bait. Rumahnya menjadi luas. Maksudnya bukan rumahnya, tapi hatinya, penduduk rumah niku hatinya luas. Sudah hatinya luas, wa katsura fihil khair. Sedanten penduduk griya niku seneng lampai perbuatan ingkang sae. Perbuatan ingkang sae. Bapak Ibu, maaf, jenengan jangan berpikiran, loh, kalau di rumah kita baca Quran, biar malaikatnya masuk, terus kita kerjanya bagaimana? Nggih? Walaupun hanya 10 menit anak kita baca Quran di rumah kita, apa maning 10 menit? Maaf Pak, setunggal huruf kita baca Quran bisa memasukkan malaikat, bisa mengeluarkan setan. Wonten kan satu ayat ingkang satu huruf, umpamane kok wonten tiang buka Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, nggih, qaf, shadaqallahul azim. Wonten apa mboten? Wonten apa mboten? Kira-kira malaikat mlebet napa mboten? Mlebet napa mboten? Setan medal napa mboten? Itulah kehebatan Al-Qur'an. Itu informasi dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mila menika Bapak Ibu, walaupun jenengan boten saged baca Quran, jangan ketinggalan nggih. Kulhu apal napa mboten? Kulhu apal napa mboten? Apal nggih? Ayo rajin baca kulhu. Baca surat Ikhlas. Niki ngomong baca kulhu, kula teringat napa malih mau wau kula ngomong masalah mati ya Bu. Pengen husnul khotimah napa mboten? Salat 5 waktu sampun ketinggalan napa malih niki sekalian peringatan Rojabiyah, Isra Mi'raj. Jangan sampai ketinggalan salat 5 waktu. Utamakan sholat. Maaf, tiang mlebu surga niku kiambekan apa rombongan? Wonten rombongan pertama, rombongan kedua, rombongan ketiga, jenengan pandaftar rombongan sing nomor pinten? Pertama, rombongan pertama niku sing saderenge adzan pun siap-siap. Saderenge adzan pun siap. Nggih? Napa mali angger mireng adzan Allahu Akbar, Allahu Akbar,
lisane ta ngucap alhamdulillah, tapi tiang Brebes ngomongnya engko tuliah. Kira-kira rombongan nomor pinten niku? Ayo, orang yang sebelum adzan sudah siap-siap niku bakal masuk surga rombongan per daftar, Bu. Mulai bensin nggih. Apa mali salate jamaah. Para hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian, niki berbicara masalah salat 5 waktu tidak ketinggalan. Nopo mali salate awal waktu. Wis zikire jenengan boten usah kata-kata. Surat napa? Niki teng zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Illan dalam kitab Dalilul Falihin Syarah Riyadus Shalihin. Niku zamane Kanjeng Nabi wonten sahabat namine sahabat Muawiyah bin Muawiyah. Larene namine Muawiyah, bapane namine napa? Muawiyah. Sahabat Muawiyah bin Muawiyah niku Bapak Ibu rajin sholat jamaah kali Kanjeng Nabi, makmum kali Kanjeng Nabi 5 kali. Istimewa napa mboten? Satu saat Kanjeng Nabi akan mengadakan pepergian. Sahabat pun pada siap-siap karena badai diserang, maka Kanjeng Nabi siap-siap keluar dari Madinah. Sahabat Muawiyah lagi sakit. Sahabat Muawiyah nangis karena mboten saged nderek Kanjeng Nabi. Nggih. Ketika Kanjeng Nabi berangkat dengan ribuan para sahabat keluar dari Madinah, sahabat Muawiyah hanya melihat di jendela sambil meneteskan air mata. Di tengah-tengah padang pasir istirahat, Kanjeng Nabi menundukkan kepala, kemudian Kanjeng Nabi meneteskan air mata. Tidak begitu lama Kanjeng Nabi mengangkat kepala, kemudian Kanjeng Nabi senyum. Sahabat Umar bertanya, "Ya Rasulullah, makin ikin jenengan menundukkan kepala dan meneteskan air mata. Sanikin jenengan mengangkat kepala, jenengan senyum. Sebabnya nopo Kanjeng Nabi?" Kanjeng Nabi mengatakan, "Nggih, makin iki malaikat Jibril datang memberitahu sahabatku Muawiyah bin Muawiyah teng Madinah sedo. Kulo sedih, nangis karena mboten-mboten sing ngurusi. Siapa nanti yang akan ngurus jenazahnya? Siapa yang akan takziah sementara jenengan bersama kita?" Tapi tidak begitu lama hijab matane Kanjeng Nabi dibuka. Malaikat Kanjeng Nabi ningali teng Madinah. Jenazah sahabat Muawiyah bin Muawiyah yang gotong hanya beberapa orang, tapi diiring oleh 70.000 malaikat. 70.000 malaikat. Istimewa napa mboten? Husnul khotimah napa mboten? Kanjeng Nabi sempat bertanya, "Ya Jibril, sebabnya nopo? Istimewane nopo sahabatku Muawiyah bin Muawiyah? Salatnya sama dengan sahabat yang lain, zikirnya sama dengan sahabat yang lain. Kok ketika seto 70.000 malaikat nderek mengusung jenazahnya?" Pirengaken Bapak Ibu agar kepengen daftar. Niku malaikat Jibril mengatakan, "Ya Rasulullah, sahabatin jenengan Muawiyah bin Muawiyah niku rajin baca surat rajin baca surat Ikhlas." Gampang ya Bu ya? Enteng napa mboten? Bahkan Kanjeng Nabi pernah memberi informasi, tiang menawi badhe tilem baca surat Ikhlas ping 3 niku pahalane kados baca Quran 30 juz. Bacane ping pinten? Ayo mulai mungkin dalu Bapak Ibu jangan ketinggalan. Menawi badhe tilem baca surat Ikhlas. Ping pinten? Bapak-bapak, ibu-ibu menawi badhe tilem baca zikir napa mboten sih? Zikire tiyang
lubar salat kali zikire tiyang badhe tilem kedah kata pundi? Zikire tiyang lubar salat kali zikire tiyang badhe tilem kedah kata pundi? Harus banyak mana? Harus banyak zikirnya orang mau tidur. Sebab tiang badhe tilem artose badhe napa? Badhe mati. Nggih napa mboten? Jenengan bangun tidur bacane napa sih? Matane melek, lisane ngucap alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ini ajaran dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi mengajarkan kita bahwa kamu umatku ketika tidur niku mati. Bapak Ibu badhe tilem baca zikir kathah. Dalam tilem niku sedo. Sedone husnul khotimah napa mboten? Husnul khotimah. Mila menika monggo badhe tilem baca Bismillahirrahmanirrahim ping pinten Bu? Selikur ya. Badhe tilem baca bismillah ping pinten? Ini ada riwayat sahihah saking Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tiang badhe tilem baca bismillahirrahmanirrahim ping selikur, pahalanya tidak bisa dihitung dan terhindar dari berbagai bencana. Tidak akan kemalingan, tidak kebakaran, tidak kebanjiran, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditambah wau baca surat Ikhlas pinten? Terus baca surat Al-Falaq setunggal, An-Nas setunggal, Al-Fatihah setunggal, ditambah ayat kursi. Ayat napa? Tiang kok badhe tilem baca ayat kursi, setan tidak bisa mendekat. Orang itu akan dilindungi oleh malaikat. Itulah keistimewaan qiraatul Quran. Mila menika Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, kula nggih teringat niki, mumpung bicara masalah surat Ikhlas nggih. Di dalam masih dalam kitab Dalilul Falihin Syarah Riyadhus Shalihin niku diterangkan zamane Kanjeng Nabi niku di setunggal desa ndamel mushola. Karena Islam baru tidak punya orang yang bisa jadi imam. Laporan kali Kanjeng Nabi, ya Rasulullah, di desa kami ada mushola baru tapi tidak ada imamnya. Kanjeng Nabi mengutus seorang sahabat jadi imam. Baru seminggu makmumnya pada laporan kali Kanjeng Nabi, maaf Kanjeng Nabi, niku sahabat sing jenengan utus ari dadi imam bolak-balik bacane kulhu. Bolak-balik bacane napa? Kulhu. Kanjeng Nabi undang yang ditugaskan jadi imam. Nih jamaahnya kamu protes. Betul jenengan ari dadi imam bacane kulhu? Mboten Kanjeng Nabi. Juz amma kulo apal. Kok bisanya jamaah ini protes? Gini Kanjeng Nabi, saya setiap imam setelah baca surat Fatihah, baca surat yang saya apal. Sebelum ruku ditambah surat Ikhlas. Sebelum ruku umpamanya saja. Pertama setelah Fatihah baca kul ya ayyuhal sampai waliyadin, sebetulnya kan ruku ditambah surat Ikhlas. Kemudian rakaat kedua baca kulhu sampai walam yakullahu kufuwan ahad. Sebenarnya ruku nggih ditambah lagi double surat Ikhlas. Kanjeng Nabi mengatakan, apa sih hikmahnya kamu melakukan seperti itu? Subhanallah, sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Tiang niku mengatakan, ya Rasulullah ana uhibbuha. Kulo Kanjeng Nabi cinta kali surat Ikhlas. Cinta kali surat Ikhlas. Apa kata Kanjeng Nabi Muhammad SAW? Ketika Kanjeng Nabi mireng bahwa tiang niku cinta kali surat Ikhlas, Kanjeng Nabi sempat tercengang. Allah menurunkan malaikat Jibril. Ya Jibril, akhbir Habibi Muhammad, inni uhibbuhu li'annahu yuhibbul ikhlas. Hai Jibril, sampaikan kepada kekasihku Muhammad, aku cinta kepada orang itu
karena tiang niku cinta surat Ikhlas. Allah, luar biasa para hadirin. Maaf Bapak Ibu, angger tiang dicintai Allah beres napa mboten? Usahane lancar napa mboten? Kepengin gampang baca surat Ikhlas, tapi sholatnya jangan ketinggalan. Sholat awal waktu, usahakan sholat jamaah. Para hadirin, ini poin yang pertama. Yang kedua, khotmil kutub. Wau kula takon sing dihatamkan niku nopo kata, diantaranya jurmiyah. Napa? Jurmiyah. Jurmiyah niki para hadirin kados niki, mugane tiang niku supaya angsal ilmu sing manfaat, terutama jenengan tiang sepuh, monggo serahkan anak-anak kita supaya dadi lare sing soleh soleha, sing ilmune manfaat. Ilmu manfaat niku mboten dateng begitu saja, tapi ilmu manfaat niku ada beberapa syarat. Pertama adalah guru yang mengajar. Insya Allah Kiai Kasirun sanad keilmuannya sanad ingkang sae. Amin. Sing nomor kali penunjang ilmu manfaat niku kitab sing dibaca. Kitab sing napa? Dibaca. Menawi kitab sing dibaca niku kitab-kitab sing dikarang dening tiang-tiang ingkang soleh, insya Allah sing baca dadi soleh, ilmune manfaat dunia akhirat. Kados niki pengarang kitab Jurmiyah, ketika selesai mengarang saking ikhlasnya niki perhatiin, niku kitab Jurmiyah dibekto teng Mekah, ditaruh di atas Ka'bah, mengatakan, ya Allah, kalau aku mengarang kitab ini ikhlas karena ingin mendapatkan ridhomu ya Allah, setahun yang akan datang aku akan ambil kitab ini. Kalau masih utuh berarti aku ikhlas dan ini akan manfaat. Kena panas, kena hujan, setahun diambil masih utuh. Diambil masih apa? Utuh. Wow, ada juga yang dihatamkan kitab Aqidatul Awam. Nggih. Kitab Aqidatul Awam niku aja dianggap remeh, Pak. Apalagi mempelajari, membacanya saja membawa barokah. Orang tidak mempelajari Aqidatul Awam, mung bisa baca tok. Sampai ada beberapa aulia niku wiridane baca kitab Aqidatul Awam. Kitab Aqidatul Awam niku anggar dibaca paling setengah jam, Bapak Ibu. Kitab Aqidatul Awam niku pengarangnya namanya Syekh Ahmad Al-Marzuki Al-Hasani, keturunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niku teng Mekah. Bahkan ada riwayat bahwa kitab Aqidatul Awam saklerese bukan karangannya Syekh Ahmad Al-Marzuki, tapi Syekh Ahmad Al-Marzuki itu ulama ahli tauhid. Ulama ahli tauhid kemudian gada pemikiran kepengin menulis kitab yang paling kecil untuk orang-orang awam. Ketika punya niat kados niku, ndalu ngimpi ketemu Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi mengatakan kepada sahabat Abu Bakar, "Iqra ya Abu Bakar." Bacalah Abu Bakar. Sahabat Abu Bakar membaca Abda'u bismillahirrahmanirrahim sampai selesai. "Iqra ya Umar." Baca Umar. Sahabat Umar baca Abda'u bismillahirrahmanirrahim sampai selesai. Ketika gilirannya Syekh Ahmad Al-Marzuki, kokon baca apal. Setelah bangun tidur taksi apal kemudian ditulis. Hakikate niku saking Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kados niki Pak, Bu. Mudah-mudahan cerita sahabat, cerita Kanjeng Nabi, cerita para ulama, Allah menurunkan hujan rahmat. Allahumma amin. Syekh Ahmad Al-Marzuki niku tiangnya tinggi besar, orangnya ganteng, alim, seorang kaya raya. Kaya raya, ganteng, tinggi besar, alim. Ngajar teng Masjidil Haram teng Mekah. Saking griyone
menawi badhe mucal teng Masjidil Haram ngelewati pasar. Ngelewati napa? Setiap Syekh Ahmad Al-Marzuki ngelewati pasar, badhe teng Masjidil Haram badhe mucal, itu ada seorang janda cantik cinta. Ngertos janda, Bu? Apa janda niku? Janda cantik cinta kali Syekh Ahmad Al-Marzuki. Tiap hari memandang Syekh Ahmad Al-Marzuki, cintanya tambah berkembang. Subhanallah. Ini seorang janda yang cantik, yang cinta sama Syekh Ahmad Al-Marzuki, juga seorang kaya, punya budak laki-laki. Ngomong sama budaknya, budak, kamu tunggu Syekh Ahmad Al-Marzuki, kalau lewat dirayu supaya bisa masuk rumah sini. Kalau kamu berhasil, kamu akan aku merdekakan dan kamu akan aku beri uang untuk bekal hidup. Budak niku nunggu Syekh Ahmad Al-Marzuki lewat. Ketika Syekh Ahmad Al-Marzuki lewat, dirayu, Syekh, wonten tiang sakit. Ada orang sakit. Terus bagaimana? Sudah berobat, tapi kelihatannya tidak ada yang mengobati, bisa ngobati kecuali jenengan. Syekh Ahmad Marzuki minta air, coba bawa sini air, saya mau bacai, nanti dikasihkan. Tidak bisa, Syekh, harusnya jenengan riko. Loh, itu yang sakit laki-laki apa perempuan? Perempuan, Syekh. Wah, saya tidak bisa itu. Dirayu sama budaknya sampai bisa datang. Ketika datang masuk rumah, Syekh Ahmad Marzuki tanya, mana yang sakit? Di dalam kamar, Syekh. Nanti saya temani. Masuk kamar, ditutup pintunya, dikunci dari luar sama budaknya. Ternyata di dalam bukan orang sakit, orang sehat. Tapi sakit hatinya. Rumahnya tepinya pasar, Pak. Orang perempuan itu mengatakan, Syekh Ahmad Marzuki, ayo berbuatlah kita seperti berbuat suami istri. Syekh Ahmad Marzuki mengatakan, tidak bisa saya. Itu haram, itu dosa besar. Kata perempuan, nih jendelaku akan aku buka, aku akan teriak di kamar. Teriak di jendela, orang-orang pasar, nih lihat Syekh Ahmad Marzuki masuk kamarku. Nanti jenengan akan digebuki oleh orang satu pasar. Subhanallah. Syekh Ahmad Marzuki merayu, tapi orang perempuan ini tetap pada pendiriannya. Kebenaran teng kamar niku wonten kamar mandi. Syekh Ahmad Marzuki mengatakan, ya sudah kamu siap-siap, saya tak ke kamar mandi. Masuk kamar mandi, di dalam kamar mandi tawasul, berdoa. Donga tawasul di dalam kamar mandi angsal napa mboten? Mboten angsal. Niki darurat namine. Namine napa? Berdoa, ya Allah, Engkau sudah memberiku ilmu dan ilmuku sudah jelas manfaat. Ini sekarang ada fitnah, ya Allah. Tolong berikan pertolongan kepadaku, ya Allah. Ketika sedang mengatakan ya Allah, ya Allah, ya Allah di kamar mandi, tidak tahunya Syekh Ahmad Marzuki sudah berada di depan Ka'bah. Wanita ini menunggu, orang metu-metu, didobrak kamar mandinya. Tidak tahunya sudah tidak ada Syekh Ahmad Marzuki, sudah sedang mengajar di Masjidil Haram. Inilah karomahnya Syekh Ahmad Marzuki, pengarang kitab Aqidatul Awam. Milo meniko angger tiang kok mempelajari Aqidatul Awam, lare-lare sampai apal Aqidatul Awam. Wow, kados wow ditampilkan. Niki satu keuntungan, insya Allah dadi lare-lare ingkang soleh lan soleha. Allahumma amin. Para hadirin, kula mboten saged bicara panjang lebar, tapi karena kula pun sampun dugi teng mriki, kula badhe nyukani ijazah kali jenengan. Purun. Tak sukani ijazah sing luar biasa. Namine zikir anti melarat. Namine zikir napa? Jenengan angger ngomong melarat ke mutane nopo, Bu? Iya, duit. Aja mata duitan, Bu.
Zikir anti melarat Bapak Ibu. Miskin, zikir anti miskin. Maaf, angger wonten lare atau tiyang sepuh ngaji ora paham-paham, miskin apa mboten? Miskin. Mboten miskin duit mawon. Nggih napa mboten? Wonten tiyang kok sadinten salate ping 3 tok, miskin apa mboten? Miskin. Teng mriki angger membicarakan orang lain namine napa, Bu? Ngrasani. Ngertos? Ngrasani niku sae napa dosa? Tiang angger lisane senenge ngrasani namine miskin napa mboten? Miskin. Miskin niku mboten namung yatra mawon. Nggih napa mboten? Dan insya Allah tidak akan melarat hartanya. Amin. Nah, zikiran niku para hadirin istighfar. Napa? Iya. Allah menceritakan di dalam Al-Quran, kula kalinjengan kathah dosane napa mboten? Kathah napa mboten? Ngaku. Nah, angger ngaku sae. Sawise ngaku kathah dosane kedah kathah istighfar. Tiang kok membaca istighfar, Bu? Istighfar paling pendek. Astagfirullah, mung kados dikuthok. Istighfar paling pendek. Astagfirullah. Tiang baca istighfar mung astagfirullah niku angsal werni sekawan. Hanya ngucap astagfirullah dapat 4. Dosanya diampuni, pahalanya banyak, hatinya jadi bersih, perbuatannya jadi baik. Mila menika kathah baca istighfar. Bahkan dalam hadis riwayat Al-Imam At-Tirmidzi, Kanjeng Nabi mengatakan, "Man lazimal istighfar." Tiang sing kathah baca rizkinya akan datang tanpa diduga-duga. Urusannya akan dilancarkan oleh Allah. Baca istighfar enteng nopo abot, Pak? Enteng bagi tiang sing disukani hidayah daning Gusti Allah. Lah saniki kula badhe nyukani ijazah istighfar saking Al-Imam As-Suyuti. Maaf, wau tiang baca istighfar sepisan angsal werni pinten? Sekawan. Niki Imam Suyuti mengijazahkan satu istighfar, tiang baca istighfar niki di samping angsal werni sekawan, angsal tambahan werni 3. Berarti angsale werni pinten? 7. Angsale werni pinten? 7. Sing ora baca berarti rugine werni pinten, Bu? Iya. Nggih. Di samping dosane diampuni, nggih, hatinya jadi bersih, pahalanya banyak, perbuatannya menjadi sae. Tiang sing baca istighfar niki mungkin kula baca istighfar nggih. Pertama akan diberi suratul fahmi. Otake cepet paham. Otake cepet paham. Kangge lare-lare ingkang taksih sekolah atau belajar teng mriki, monggo baca istighfar niki. Insya Allah hafalannya jadi kuat. Amin. Jenengan ingkang sepuh-sepuh baca istighfar niki angger ngaji cepet paham. Biasanya tiang tambah sepuh pikun napa boten? Sing baca istighfar niki boten bakal pikun. Sampai tua ingatannya sae. Nggih? Nah. Yang pertama suratul fahmi. Nggih. Yang kedua al barokah fir rizki. Rizkine barokah. Barokah niku penting. Ya Pak ya, Bu. Nggih. Barokah niku penting. Tiang angger uripe barokah, ya Allah. Semua perbuatannya akan manfaat. Mudah-mudahan termasuk kita semua. Amin. Yang ketiga at-taisiru fi rizki, mempermudah jalannya Kula baca istighfar nggih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum badi'us samawati wal ardi wa ma bainahuma min jami'i jurmi wa israfi ala nafsi wa atubu ilaih. Tiang sing baca istighfar niki setiap lubar salat ping 3 angsal werni pinten wau?
Pitu. Sae napa mboten? Pengen napa mboten? Angger kula baca ping 3 kira-kira jenengan apal mboten? Mboten apal. Kakean mangan terasi, Bu. Angger wonten tulisane bisa baca mboten? Saged. Nggih, kula mbakta tulisane kathah. Regane larang, Bu. Nang Indomaret mboten wonten. Nantang ibu-ibu pinten regine. Nggih po nggih, gelange jenengan dicopot setunggal dereng angsal. Pirengaken taksukani lembarane dipekta wangsul, diapalaken, diamalaken, disebarluaskan. Niku regine. Siap? Ayo dibagi panitia. Niku dibagi. Sing bagi sing kathah. Sambil bagi sambil tawasulan nggih. Shallu ala Nabi Muhammad. Ya Rabbi bil Mustafa balligh waghfir lana ma madha. Semangat. Ya Rabb waghfir lana ma madha. Maulaya salli wa sallim abada ala habib khalqi kullihim ya Rabb. Sing bagi sing kathah. Huwal habibul ladzi. Riki mas ringking. Haulim minal ya Rabb. Karami maulaya salli wa sallim sepindah mali ya Rabb. Mustafa balligh para hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu sing sampun angsal tulisannya ditingali nggih. Kula badhe baca nggih. Mboten usah derek baca, tingali mawon. Nggih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum badi'us samawati wal ardi wa ma bainahuma min jami'i jurmi wa israfi ala nafsi wa atubu ilai. Jelas napa mboten? Pirengaken kula baca sepindah malih, mungkin baca bareng-bareng. Niki mirengaken mawon nggih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum badi'us samawati wal ardi wa ma bainahuma min jami'i jurmi wa israfi ala nafsi wa atubu ilai. Monggo bareng-bareng. Astaghfirullahaladzim ilaha illa huwal hayyul badi'us wa ma bainahuma
wa israfi ala nafsi wa atubu ilai. Sepindah malih sing semangat. Astaghfirullah badi'us min jami'i jurmi wa israfi ala nafsi wa atubu ilaih. Bacane kapan? Bacane setiap ba'da sholat, setiap sak sampunipun sholat. Ping 3. Maksudnya dibaca sak sampunipun sholat, Bapak Ibu, jenengan sholatnya jamaah, zikiriyin kali imame. Selesai zikir kali imame, baca niki. Nggih? Dengan penuh keyakinan dalam jangka yang cukup relatif singkat, jenengan bakal merasakan manfaatipun. Kulo ijazahin jenengan, jenengan terima. Sekaligus kulo ijazahin jenengan, jenengan bisa mengijazahkan dateng sinten mawon. Terima. Niki saking guru-guru kulo. Alhamdulillah. Maaf, kulo mboten saged bicara panjang lebar. Mudah-mudahan ingkang kulo sampaikan kathah manfaatipun. Monggo bareng-bareng kita berdoa, ibu-ibu, mudah-mudahan putra putri kita sedanten dados putra putri ingkang soleh soleha. Mudah-mudahan kita sedanten tiang-tiang sepaipun dados tiang sepusing soleh soleha. Mudah-mudahan cita-cita kita disukseskan oleh Allah. Problem yang menimpa kita diberi jalan keluar oleh Allah. Kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari berbagai penyakit, dan penyakit-penyakit kita disembuhkan oleh Allah. Ala hadhihi niyah wa kulli niyah solihah wa ila hadratin Nabi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadinil fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq, nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim, wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhumah. Allahumma ja'al jam'ana hadza ya Allah jam'an marhumah, wa tafarruquna min ba'dihi tafarruqan ma'suma, wa la taj'al fina wa la ma'ana syaqiyan wa la mahruma. Allahumma inna nas'aluka imanan da'ima, wa nas'aluka qalban khashi'a, wa nas'aluka ilman nafi'a, wa nas'aluka yaqinan shadiqa, wa nas'aluka dinan qayyima, wa nas'aluka al-afiyah min kulli baliyah, wa nas'aluka tamamal afiyah, wa nas'aluka dawamal afiyah, wa nas'aluka syukra alal afiyah, wa nas'aluka al-ghina anin nas. Allahumma inna nas'aluka lutfa ma'at tadbir fima jarat bihil maqadir, innaka ala kulli syai'in qadir, wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma sallimna ya Allah, wa sallim man ma'ana, wa sallim ma ma'ana, wa sallim lil muslimin, wahfadna ya Allah, wahfad man ma'ana, wahfad ma ma'ana, wahfadul muslimin. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darkis syaqa wa su'il qadha wa syamatatil a'da. Allahumma ya kafiyal bala ikfinal bala qabla nuzulihi minas sama. Allahumma ya kafiyal bala ikfinal bala inda nuzulihi minas sama. Allahumma ya kafiyal bala ikfinal bala ba'da nuzulihi minas sama. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Allah makfina syarrad zalimin, Allah makfina syarrad zalimin, Allah makfina syarrad zalimin, wa ja'alna ya Allah min fitnati hadhihi dunya salimin, wa ja'alna ya Allah min fitnati hadhihi dunya salimin, wa ja'alna ya Allah min fitnati hadhihi dunya salimin. Allah maslih man fi salahihi salahul muslimin, wahlik ya Allah man fi halakihi salahul muslimin. Allahumma ansur man nasaral muslimin, wakhdhul ya Allah man khadalal muslimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad.
Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah minna wa minkum taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.